Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah karomah Kiai Haji Maimun Zubair. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Bagaimanakah perjalanan hidup beliau? Serta apa saja keistimewaan yang beliau miliki? Untuk mengetahui jawabannya, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Tidak semua ulama dianugerahi karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karomah adalah keistimewaan khusus yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihannya, sebagai bentuk kemuliaan atas kesalehan, kealiman, dan ketakwaan yang luar biasa. Salah satu ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah adalah Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang lebih masyhur dipanggil Mbah Mun. Mbah Mun merupakan ulama karismatik asal Rembang, Jawa Tengah. Namanya tidak hanya harum di Indonesia, tetapi juga dikenal hingga mancanegara. Beliau dikenal sebagai sosok ulama yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, baik ulama, habaib, santri, maupun masyarakat awam. Sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Rembang, Mbah Mun telah melahirkan ribuan santri dan ulama. Salah satu murid beliau yang dikenal luas adalah Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, atau yang dikenal sebagai Gus Baha. Meski Mbah Mun telah wafat, sosok dan keteladanannya tetap hidup di hati umat, terutama melalui kisah-kisah karomah yang disaksikan langsung oleh para murid dan orang-orang terdekatnya. Sebagaimana karomah para waliullah lainnya, kisah-kisah ini memang sulit dinalar dengan akal semata. Namun, bagi mereka yang menyaksikan langsung, semua itu adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Berikut adalah kumpulan kisah karomah dari Mbah Mun, ulama besar yang wafat di Makkah Al-Mukarramah pada usia 90 tahun saat menunaikan ibadah haji. Kiai Haji Maimun Zubair, yang akrab disapa Mbah Mun, dikenal sebagai ulama besar yang hidupnya penuh dengan kesederhanaan, keikhlasan, dan istiqomah dalam ibadah. Semasa hidupnya, beliau menjaga lisan, memuliakan ilmu, serta menghabiskan waktunya untuk mengajar dan membimbing umat tanpa pamrih. Setelah wafatnya Mbah Mun, beredar kabar yang menggetarkan hati banyak orang. Ketika makam beliau harus dipindahkan, beberapa saksi mata menyampaikan bahwa jasad Mbah Mun ditemukan masih utuh, tidak rusak, dan tampak seolah sedang tertidur. Kain kafannya pun dikabarkan masih terjaga dengan baik, mengeluarkan aroma harum yang menenangkan. Banyak ulama menafsirkan kejadian ini sebagai karomah dari Allah Ta'ala, sebagaimana janjinya dalam Al-Quran bahwa Allah menjaga jasad para nabi, syiddiqin, syuhada, dan orang-orang syalih. Keutuhan jasad Mbah Mun dipandang sebagai tanda kemuliaan beliau di sisi Allah, buah dari keistiqamahan, keikhlasan, dan pengabdian panjangnya dalam menjaga agama. Suatu ketika, Mbah Mun menghadiri acara Maulid Nabi di Kudus. Di tengah berlangsungnya acara, hujan deras tiba-tiba turun dan membuat suasana menjadi panik. Banyak jamaah berlarian mencari tempat berteduh. Panitia pun kebingungan karena Mbah Mun tetap duduk di tempatnya dan enggan berpindah ke dalam rumah meski tubuhnya terkena percikan air hujan. Panitia akhirnya memayungi beliau. Dalam suasana itu, Mbah Mun dengan penuh ketenangan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diikuti oleh para jamaah yang hadir. Tidak lama berselang, hujan deras yang semula turun tiba-tiba berhenti. Peristiwa itu membuat para jamaah tertegun dan takjub atas karomah yang disaksikan langsung di hadapan mereka. Karomah ini diceritakan langsung oleh Kiai Haji Fadolan Musyafa. Suatu saat, Mbah Mun ingin berziarah ke makam Imam Syadzili di Mesir. Padahal, waktu beliau di Mesir sangat terbatas. Perjalanan menuju makam tersebut biasanya menempuh jarak sekitar 400 km dan memerlukan waktu 7 hingga 9 jam, bahkan seringkali harus menginap. Meski merasa ragu, Kiai Fadolan tetap mengikuti permintaan Mbah Mun. Mereka pun berangkat. Namun yang terjadi sungguh di luar nalar, perjalanan sejauh itu hanya ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Rombongan tiba dengan selamat, padahal di tengah perjalanan mereka masih sempat berhenti untuk sholat. Kisah ini kembali menegaskan karomah melipat waktu saat perjalanan ke makam Imam Syadzili, yang hanya ditempuh 2,5 jam dari jarak yang seharusnya jauh lebih lama.
Mbah Mun dikenal sering menggunakan sebuah mobil yang kondisinya kerap bermasalah dan sering keluar masuk bengkel. Suatu ketika, dalam perjalanan dari Pasuruan, terjadi kejadian yang sangat mengherankan. Setelah diperiksa oleh montir bengkel, ternyata saluran selang bahan bakar mobil tersebut tidak tersambung. Yang membuat sang montir heran, mobil itu sebelumnya masih bisa berjalan normal. Sang montir sendiri tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun itulah yang terjadi, menjadi salah satu bukti karomah Mbah Mun. Karomah lain yang dialami Mbah Mun terjadi saat beliau masih menjadi santri di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Suatu hari, beliau merasakan kehadiran seseorang yang memanggilnya dari arah makam dekat pondok. Sosok tersebut berkata, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya." Sosok itu diyakini sebagai Nabi Khidir alaihi salam. Setelah mendoakan Mbah Mun, sosok tersebut tiba-tiba menghilang dari pandangan. Kiai Haji Fadolan kembali menjadi saksi karomah Mbah Mun ketika seorang ibu pemilik warung meminta air doa untuk suaminya yang sedang sakit. Mbah Mun pun mendoakan air tersebut dan memberikannya kepada sang suami. Tak lama setelah meminum air tersebut, kondisi suami ibu itu perlahan membaik hingga akhirnya sembuh. Masih dalam perjalanan menuju makam Imam Syadzili, rombongan Mbah Mun singgah di sebuah restoran. Setelah makan, Mbah Mun memberikan uang 300 pound Mesir kepada Kiai Fadolan. Namun kasir mengatakan uang tersebut kurang karena total pembayaran mencapai 750 pound Mesir. Padahal, jumlah yang dibayarkan sebenarnya sudah lebih dari cukup. Mengetahui Kiai Fadolan menambahkan kekurangannya, Mbah Mun berkata, "Bukan dari golongan kita, Masya Allah." Tidak lama setelah rombongan pergi, restoran tersebut mengalami kebakaran. Seorang jamaah haji asal Tegalrejo bernama Sodikun menceritakan pengalamannya sowan kepada Mbah Mun di Makkah. Saat ditanya sampai kapan beliau akan tinggal di sana, Mbah Mun menjawab, "Sampai tanggal 5. Sodikun merasa heran karena waktu haji masih cukup panjang. Baru kemudian ia menyadari bahwa 5 Zulhijjah 1440 6 Agustus 2019, adalah hari wafatnya Mbah Mun. Seorang santri Al-Anwar ingin memberi hadiah tongkat kepada Mbah Mun saat berhaji. Tanpa disadari, tongkat yang dibelinya ternyata adalah tongkat Mbah Mun yang hilang selama 7 tahun. Mbah Mun pun terkejut ketika menerimanya. Suatu hari, tamu dari marga bin Syaikh Abu Bakar dan Assegaf datang ke rumah Mbah Mun. Tanpa bertanya, beliau langsung menyebutkan marga tamu tersebut dengan tepat. Bahkan isi amplop yang diberikan Mbah Mun kepada mereka sesuai persis dengan kebutuhan mereka. Mbah Mun bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menitipkan keturunannya untuk berguru di pondok beliau. Padahal Habib Zaki sengaja tidak mengungkapkan nasabnya, namun Mbah Mun langsung mengetahuinya melalui mimpi tersebut. Seorang wanita meminta air doa kepada Mbah Mun untuk suaminya yang sakit. Setelah didoakan dan dioleskan, suaminya berangsur membaik. Seorang juragan sapi yang bisnisnya terpuruk sowan kepada Mbah Mun. Setelah menginap di pondok dan mendapat nasihat, usahanya kembali lancar dan ekonominya membaik. Kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa karomah bukanlah tujuan, melainkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang benar-benar ikhlas, alim, dan bertakwa. Sosok Mbah Mun bukan hanya dikenang karena karomahnya, tetapi juga karena akhlak, ilmu, dan keteladanannya sepanjang hayat. Kiai Haji Maimun Zubair, atau yang lebih akrab disapa Mbah Mun, beliau adalah salah satu ulama besar Nusantara yang namanya harum bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia Islam internasional. Sosoknya dikenal sebagai ulama ahli fikih, penjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengasuh pesantren besar, sekaligus figur yang disegani lintas golongan. Beliau lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 28 Oktober 1928, dari keluarga ulama. Sejak kecil, Mbah Mun telah tumbuh dalam lingkungan religius yang kental dengan nilai keilmuan dan akhlak pesantren. Ayah beliau adalah Kiai Haji Zubair Dahlan, seorang ulama terpandang di masanya yang menjadi fondasi utama pendidikan agama Mbah Mun sejak dini. Sejak kecil,
Mbah Mun dikenal sebagai anak yang tekun, sederhana, dan memiliki kecerdasan yang menonjol. Pendidikan dasar agama beliau peroleh langsung dari ayahnya, terutama dalam ilmu Al-Quran, fikih, dan dasar-dasar keislaman. Setelah itu, Mbah Mun melanjutkan pengembaraan ilmu ke berbagai pesantren besar di Jawa. Salah satu pesantren yang sangat membekas dalam perjalanan hidupnya adalah Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, sebuah pesantren legendaris yang menjadi kawah candra di muka para ulama besar Nusantara. Di Lirboyo, Mbah Mun berguru kepada para masyaikh besar dan dikenal sebagai santri yang sangat tekun dalam mengaji kitab kuning, khususnya dalam bidang fikih dan usul fikih. Kecintaannya pada ilmu membuat beliau rela menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kehidupan zuhud, jauh dari kemewahan, demi keberkahan ilmu. Kehausan Mbah Mun terhadap ilmu tidak berhenti di Nusantara. Beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah, pusat ilmu Islam dunia. Di sana, Mbah Mun berguru kepada para ulama besar Haramain dan memperdalam ilmu fikih, tafsir, hadits, serta tasawuf. Di Makkah pula, keilmuan Mbah Mun semakin matang. Beliau dikenal sebagai sosok yang tawadu, sangat menghormati guru, dan menjaga adab dalam setiap majelis ilmu. Kedalaman ilmunya membuat beliau mulai dikenal di kalangan ulama internasional, meski beliau sendiri selalu merendahkan diri. Sekembalinya ke tanah air, Mbah Mun mengabdikan hidupnya untuk dakwah dan pendidikan umat. Beliau mendirikan Pondok Pesantren Al-Anwar di Sarang Rembang, tanah kelahirannya. Pesantren ini kemudian berkembang pesat dan menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Indonesia. Pondok Pesantren Al-Anwar dikenal sebagai pesantren salaf yang kuat menjaga tradisi kitab kuning, bahsul masail, dan disiplin keilmuan klasik. Ribuan santri dari seluruh penjuru Nusantara menimba ilmu di bawah bimbingan Mbah Mun. Dari pesantren inilah lahir banyak ulama, dai, dan cendekiawan muslim. Salah satu murid beliau yang sangat dikenal luas adalah Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, Gus Baha. Mbah Mun dikenal sebagai ulama ahli fikih yang sangat berhati-hati dalam berfatwa. Setiap pendapatnya selalu didasarkan pada dalil yang kuat, dengan pendekatan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, beliau menjalani hidup dengan sangat sederhana. Meski dihormati banyak orang, beliau tetap rendah hati, mudah ditemui, dan dekat dengan masyarakat kecil. Rumah beliau hampir tidak pernah sepi dari tamu, baik santri, ulama, pejabat, maupun rakyat biasa yang ingin meminta nasihat. Akhlak beliau yang lembut, tutur kata yang menyejukkan, serta sikapnya yang penuh kehati-hatian membuat Mbah Mun dihormati oleh semua kalangan, bahkan oleh mereka yang berbeda pandangan. Selain sebagai ulama pesantren, Mbah Mun juga dikenal sebagai tokoh nasional. Beliau aktif dalam Nahdlatul Ulama, NU, dan pernah duduk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, atau One Team Press. Namun, meski terlibat dalam kehidupan kebangsaan, Mbah Mun selalu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis. Prinsipnya jelas, ulama harus menjadi penyejuk, bukan pemecah belah. Nasihat beliau seringkali menjadi rujukan para pemimpin bangsa. Banyak murid dan orang terdekat meyakini bahwa Mbah Mun adalah seorang waliullah. Berbagai kisah karomah beliau beredar luas, mulai dari melipat waktu perjalanan, menyembuhkan orang sakit, mengetahui perkara gaib, hingga firasat tentang wafatnya sendiri. Namun, Mbah Mun tidak pernah menonjolkan karomah. Bagi beliau, yang terpenting adalah istiqomah dalam ibadah, keikhlasan, dan menjaga adab kepada Allah serta sesama manusia. Pada 6 Agustus 2019, atau pada tanggal 5 Zulhijjah 1440 Hijriah, Kiai Haji Maimun Zubair wafat di Makkah Al-Mukarramah saat menunaikan ibadah haji, pada usia 90 tahun. Kepergian beliau meninggalkan duka mendalam bagi umat Islam Indonesia dan dunia. Jenazah beliau kemudian dimakamkan di pemakaman Ma'ala, Makkah, berdekatan dengan makam para ulama dan sahabat Nabi, sebuah kemuliaan yang diyakini sebagai penutup indah perjalanan hidup seorang ulama besar. Hingga kini, nama Kiai Haji Maimun Zubair tetap hidup dalam ingatan umat. Warisan beliau bukan hanya berupa pesantren atau kitab-kitab, tetapi teladan akhlak, kedalaman ilmu, dan kebijaksanaan hidup. Mbah Mun mengajarkan bahwa menjadi ulama bukan soal popularitas, melainkan soal keikhlasan menjaga agama, membimbing umat, dan mencintai bangsa.
Demikianlah manakib, serta kisah-kisah karomah dari Sang Waliullah, Kiai Haji Maimun Zubair. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.